adik-adik, waktunya sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke deh. Nah, hari ini kita udah masuk dalam ibadah sekolah minggu. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah sudah siap semua? Sudah kak. Kalau sudah siap, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu yang pertama berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan dan Aduh Senangnya. Adik-adik, tadi untuk mengawali ibadah kita sudah menyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Untuk itu, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik, ambil sikap berdoa yang benar. Kita akan berdoa untuk memohon kepada Tuhan agar ibadah kita ini dilancarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hantarkan kehadirat-Mu atas penyertaan Tuhan kepada kami dalam satu minggu ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Itu semua adalah karena kasih karunia dari Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, pujian yang sudah kami nyanyikan kiranya boleh berkenan di hadirat-Mu, dan pujian-pujian yang akan kami nyanyikan lagi boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, jika dalam saat ini ada adik-adik kami yang sedang sakit atau kurang enak badan,
kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan agar adik-adik kami semua boleh dalam keadaan sehat dan sukacita dalam mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini agar kiranya Tuhan yang memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah ini boleh kami ikuti dengan baik, dengan tenang, dan dengan hikmat. Dalam nama Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat adik-adik? Untuk lagu kedua ini kita akan menyanyikan lagu Tangaku Namet-met. Yang semangat ya. Oke adik-adik, sebelum kita khotbah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari ini kami anak-anak sekolah minggu, kami berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami dan menjagai kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar benar-benar kami dengar dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga teman-teman kami, berkati pendeta kami, berkati orang-orang yang juga ikut ada dalam ibadah online ini Tuhan, biarlah Tuhan menjagai dan melindungi. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini yaitu aku mau mendengarkan nasihat dan didikan. Itu ada di Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Sudah siap Alkitabnya? Baik, kita akan bacakan. Kakak yang baca dari sini, adik-adik perhatikan Alkitabnya ya. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Sudah buka Alkitabnya? Sudah ketemu Amsal? Amsal itu ada di Perjanjian Lama atau Baru? Ya, Perjanjian Lama. Baik, kita baca Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ayat 11, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Ayat 13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ayat 17, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat terakhir, ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan, bacaan firman Tuhan. Nah, sebelum kakak akan bercerita, kita lihat dulu videonya ya. Ya. Ayo main sama adek. Oke. Ya. Ya, Mama. Ayo
Sekarang waktunya belajar. Oke, Mama. Menyebutkan contoh yang tidak mendengar didikan. 1. Berkata kasar kepada orang yang lebih tua. 2. Mengabaikan perintah orang tua. 3. Bersikap masa bodoh terhadap orang lain. Terima kasih. Oke, sudah perhatikan videonya. Video itu ada 2, yaitu yang diperankan Kak Jaya sama Kak Anggun. Makasih dulu ya buat Kak Jaya dan Kak Anggun. Bang Jaya dan Kak Anggun. Nah, video itu menceritakan tentang orang yang mendengarkan nasihat dan didikan. Di sana Abang Jaya itu sedang melakukan atau mendengarkan didikan orang tua. Adik-adik pasti kalau disuruh tidur nggak? Ya harus tidur kayak Bang Jaya. Kalau disuruh tidur walaupun bermain atau main handphone, kalau disuruh tidur ya tidur. Nah, Kak Anggun tadi bercerita ada 3 contoh yang dikasih tahu Kak Anggun soal orang yang tidak mendengarkan didikan. Yang pertama berkata kasar. Tidak boleh yang namanya berkata kasar baik kepada adik atau orang tua atau teman-teman siapapun itu, tidak boleh yang namanya berkata kasar karena orang tua tidak pernah mengajarkan kita untuk berkata kasar. Siapapun pasti orang tua bilang tidak boleh yang namanya berkata kasar. Itu contoh yang mendengarkan didikan. Yang kedua adalah mendengarkan perintah orang tua. Mendengarkan perintah orang tua melalui telinga. Bukan hanya mendengar tapi juga harus melakukan firman Tuhan. Yang ketiga tadi ada Kak Anggun bilang juga bersikap masa bodoh terhadap orang lain. Tidak boleh namanya bersikap masa bodoh. Kalau ada jatuh ya dibantu, ditolong. Jangan bersikap masa bodoh. Bukan aku kok jatuh. Siapa sih itu? Gak mau menolongnya. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya bersikap masa bodoh. Nah, kakak akan memutar lagi video satu lagi. Coba perhatikan anak yang tidak mendengarkan nasihat dan didikan. Apa sih penyebabnya kalau tidak mendengarkan nasihat dan didikan? Kita lihat ya cerita ini ya, video ini ya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Oke, sudah melihat videonya, itu cerita tentang Lala. Lala yang sudah tahu suka radang tenggorokan. Siapa sih yang pernah suka radang tenggorokan? Ya, Lala itu suka radang tenggorokan. Dia sudah tahu baru sembuh radang tenggorokan, tetap aja main di depan kipas, tetap aja makan es krim. Dia mendengarkan nggak nasihat orang tuanya? Tidak sama sekali. Dia tidak mendengarkan nasihat mamanya, bilang,
Kalala jangan berdiri depan kipas, tetap aja dia berdiri depan kipas. Malah makan es krim lagi. Orang tuanya, ayahnya datang. Kamu tidak boleh makan es krim karena baru sembuh. Dia, karena orang tuanya pergi, dia tetap makan es krim, cepat-cepat makan es krim. Itu baik atau tidak? Tidak, karena dia tidak mendengarkan nasihat dan didikan orang tua. Apa penyebabnya? Nah, dia malam-malam nangis sakit. Dia malu bilang sama orang tuanya kalau sakit, tapi dia tetap nangis karena sakit tenggorokannya. Orang tuanya mendengar dan datang menemui Lala. Karena apa? Karena orang tuanya punya kasih. Orang tuanya datang menolong Lala dan memberikan dia obat dan menasihati supaya tidak boleh lagi yang namanya bermain di depan kipas, atau juga tidak boleh makan es krim banyak-banyak. Boleh, tapi jangan keseringan. Apalagi saat sekarang ini ya, kurang-kurangin yang namanya minum-minuman yang dingin. Kalau sudah minum yang dingin, selesai itu coba minum air hangat biar enak tenggorokannya. Nah, itu salah satu contoh yang tidak mendengarkan didikan atau nasihat orang tua. Jadi adik-adik, seperti yang dikatakan tadi di Efesus 4 ayat 20, kakak baca ulang. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi harus perhatikan, bukan hanya perhatikan, tapi arahkan telinga kita supaya kita mendengar yang namanya didikan dan nasihat. Apapun itu pasti didikan dan nasihat orang tua itu untuk yang baik. Bukan ada nasihat yang untuk sekadar nasihat. Itu buat adik-adik, bukan buat orang tua. Pasti untuk adik-adik. Kalau disuruh belajar, belajar. Kalau disuruh tidur, tidur. Supaya apa? Supaya sehat, supaya pintar. Nah, dari cerita kakak tadi ada 3 kesimpulan yang kakak perhatikan. Yang satu, harus bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Yang kedua adalah menggunakan telinga dengan baik, yaitu dengan cara mendengarkan nasihat. Sekali lagi kak bilang, bukan hanya mendengar ya, tapi juga harus dilakukan. Jangan hanya bilang, iya mama, iya papa, tapi tidak melakukan. Itu sama saja berbohong. Yang ketiga adalah hidup benar, yaitu dengan cara apa supaya hidup benar? Membaca firman Tuhan. Seperti kreativitas kita yang sebelumnya, yaitu disuruh kegiatannya selama 1 minggu membaca firman Tuhan. Nah, itu salah satunya. Dan kakak juga akan mengakhiri sebelumnya, yaitu cara 1 mendengarkan nasihat dan didikan. Ingat, tiap hari Rabu loh jam 5 mengumpulkan kreativitas. Itu salah satu mendengarkan nasihat dan didikan ya. Jadi setiap hari Rabu jam 5 harus mengumpulkan kreativitas. Itu salah satu mendengarkan nasihat dan didikan ya. Oke, demikian firman kakak hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berguna dan pasti berguna. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari ini, buat firman ini. Ajarkan kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan nasihat dan didikan orang tua kami, orang-orang di sekitar kami, mungkin opung kami, tante kami, atau siapapun Tuhan, ajari kami. Dan bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, kami juga mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita menyanyikan lagu yang ketiga adik-adik ya. Judulnya Efesus 6 ayat 1. Nyanyinya yang semangat ya adik-adik. Kita nyanyi. Adik-adik, sekarang kita menyanyi lagu yang keempat yang berjudul Kuperlukan Juru Selamat. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, saatnya kita ke kreativitas kita minggu ini ya adik-adik. Nah, kira-kira kreativitas kita minggu ini apa ya? Sebelumnya, kita ucapin dulu yuk tema kita hari ini yuk. Apa ya tema kita hari ini? Kita ucapin sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mau mendengar nasihat dan didikan. Oke adik-adik, nah sesuai dengan tema kita hari ini kita mau membuat video adik-adik bernyanyi. Tadi itu ada lagu Efesus 6 ayat 1 di pujian ketiga. Kita mau nyanyi lagu itu adik-adik, nanti adik-adik videokan. Lalu seperti biasa dikirim ke grup sekolah minggu. Tapi sebelum itu adik-adik buat dulu seperti ini nih. Nih kalau ini punya Kak Francisca, adik-adik boleh bikin seindah mungkin, sebaik mungkin, serapi mungkin isi dari Efesus 6 ayat 1. Boleh habis setelah itu ini difoto. Setelah itu adik-adik buat video lagu Efesus 6 ayat 1 dengan gerakannya adik-adik. Dikirim, jangan lewat dari hari Rabu jam 5 ya. Paling lambat hari Rabu jam 5 sore semuanya udah dikirim ke grup sekolah minggu. Jadi nanti semuanya bisa masuk. Oke adik-adik, jangan lupa untuk dikerjakan ya. Dan sampai jumpa di kreativitas kita minggu depan. Dah. Adik-adik,
Ini adalah pujian kita yang terakhir dalam ibadah ini, yaitu pujian yang kelima. Judulnya adalah Kerja Buat Tuhan. Ayo berdiri adik-adik, yang semangat ya. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat tema kita, aku mau mendengar pengajaran dan didikan. Tiga kuncinya yaitu selalu bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Yang kedua, menggunakan telinga dengan benar supaya apa yang didengar benar-benar kita dengar dan juga kita lakukan. Dan yang ketiga adalah selalu rajin yang namanya baca firman Tuhan. Dan jangan lupa, kalau kalian mau pergi keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Dan jangan lupa juga untuk mencuci tangan, bahkan untuk berjaga jarak dengan orang lain. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.